Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 47. Hou. Raungan tiba-tiba mengejutkan tanah. Raungan keras bisa terdengar bahkan dari daerah terluar dari pegunungan yang tak terbatas. Para ahli yang melarikan diri segera mulai merasa lemah, dan banyak dari mereka jatuh ke tanah. Tunggangan mereka berhenti mendengarkan perintah sejak lama, dan tubuh mereka lemah saat mereka berbaring di tanah. Mereka menggigil tanpa henti, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala saat mereka bersujud menuju tanah terpencil. Di ujung terjauh pegunungan, aura mengerikan mengejutkan dunia saat 4 makhluk besar terlibat dalam pertempuran sengit. Sama seperti kelahiran dunia baru, api terkadang menembus langit, kabut hitam terkadang menutupi matahari, dan terkadang batang besi terbang melintasi langit yang luas. Ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Jika bukan karena 10 atau lebih tulang berharga di dalam lembah yang menekan pegunungan yang luas ini, akan sulit membayangkan keadaan tanah ini sekarang. Dalam kabut kacau ini, tangisan burung menembus 9 langit. Burung pipit merah kecil yang berapi-api bertarung dengan marah melawan lawannya dalam jarak dekat. Itu mengendalikan api merah yang menembus langit untuk memasak setengah dari langit dalam panas yang tak tertahankan. Hou. Raungan besar mengguncang langit dan bumi. Lawannya menelan gunung dan sungai, dan memiliki aura agung yang mengabaikan dunia. Cahaya multiwarna meledak ke langit untuk menekan api yang menyala-nyala di langit. Jika ada orang di sini, mereka akan tercengang. Lawan burung pipit merah kecil adalah burung besar yang terdengar seperti binatang buas. Itu mengguncang gunung dan sungai, dan jika bukan karena tulang berharga yang menekan gunung, semuanya akan hancur. Hong-hong! Sayapnya yang besar menutupi langit, dan seperti awan hitam, ia menyembunyikan langit. Itu tiba-tiba meredupkan api merah dengan jumlah yang besar, dan sepasang cakar besar meluncur ke bawah dalam upaya untuk meraih burung pipit merah kecil. Burung ganas itu terlalu besar, dan memenuhi seluruh langit. Sepasang sayap berbulu yang terbentang di langit menutupi ratusan ribu gunung. Kekuatannya luar biasa, dan itu membuat jiwa manusia menggigil ketakutan. Jiu! Dengan kicauan melengking, burung pipit merah menyala itu terbang. Meskipun ukurannya tidak besar, kekuatannya tidak ada bandingannya. Setelah itu bertabrakan dengan cakar besar, bunga api terbang ke segala arah. Keduanya bertukar pukulan dengan sekuat tenaga. Burung besar itu menyelimuti langit dan menutupi bumi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam, sehingga sulit untuk melihat tubuhnya. Dari kejauhan, hanya mata merah darah besar yang tampak seperti 2 bulan berdarah yang terlihat di langit. Hong! Burung ganas besar itu terlalu besar. Saat kedua sayapnya mengepak, seolah-olah langit tidak bisa lagi menahannya. Kekuatan serangannya tak tertandingi, dan itu mengguncang langit dengan setiap gerakan. Burung merah kecil itu berjuang dari luka-lukanya. Itu sudah bertarung siang dan malam melawan makhluk batang besi itu, dan kedua belah pihak menderita akibat pertarungan itu. Siu, siu. Sinar merah tua multiwarna menembus langit. Simbol pada terjalin saat mereka berkedip di seluruh tubuh burung pipit merah kecil itu. Itu membuka paruhnya yang seperti berlian merah berkilau dan menyemburkan garis-garis cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat. Cahaya surgawi berubah menjadi pedang abadi merah tua yang mengeluarkan cahaya api surgawi saat memotong ke arah burung besar itu. Hou! Burung ganas besar yang tertutup kabut hitam itu mengeluarkan raungan liar. Ia merasakan bahaya besar mendekat, dan karena itu mengurai sayapnya sebelum memasuki langit biru. Pada saat yang sama, kabut hitam mulai mendidih.
Setelah memasuki langit biru yang tak terbatas, semua bulu besinya terbuka. Simbol berkedip dan menutupi seluruh langit dan bumi. Hujan cahaya hitam tak berujung ke tanah. Kiang, kiang. Sinar cahaya ilahi meledak dari langit. Pedang ilahi hitam dan merah bertabrakan satu sama lain seperti komet, dan suara dentang bergema keluar, mengejutkan tanah terpencil. Wuh! Di sisi lain, angin kencang bersiul di udara dan menembus 9 langit. Batang besi besar yang dipegang oleh tangan berbulu besar itu menyapu langit dan bumi saat pertempuran sengitnya dengan makhluk yang gigih itu mencapai klimaksnya. Setiap kali keduanya bertabrakan, langit akan terbelah, dan aura kacau mereka akan menyebar. Cahaya multiwarna dilepaskan ke keempat arah, dan uap tajam menembus udara. Artefak yang muncul terombang-ambing di udara, namun, keempat makhluk besar itu tidak langsung menguasainya dan malah fokus untuk menjaga lawan mereka. Dengan 4 makhluk ini di sini, tidak ada makhluk hidup lain yang berani mendekat. Bahkan keturunan archaik seperti kera iblis dan banteng iblis berapi hanya bisa menggigil kedinginan. Mereka bersembunyi jauh dan takut semakin dekat. Intensitas pertempuran besar secara bertahap meningkat. 4 eksistensi kuat yang tak terbayangkan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh saat mereka bertarung. Suasana yang menakutkan mengalir ke tanah yang sunyi, menakuti para penonton sampai jiwa mereka bergetar. Weng! Langit dan bumi bergetar secara dramatis. Sebuah cakar mengerikan besar yang menutupi langit menyerang ke arah burung pipit merah kecil. Cahaya ilahi melonjak seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Ini adalah serangan kejutan. Makhluk yang menjulang tinggi dengan mata hijau hantu itu tiba-tiba melepaskan serangan, mengabaikan batang besi lawannya, dan membidik ke arah burung pipit merah kecil itu. Burung pipit merah yang berapi-api itu marah. Kedua sayapnya menyebar dengan keras dan badai merah yang mampu merobek langit dan bumi melonjak. Api mengerikan memenuhi interiornya saat menyapu ke arah cakar besar itu. Pada saat yang sama, burung besar di seberang itu langsung menukik ke bawah dalam lintasan bersilangan menuju batang besi. Makhluk di tengah kabut yang kacau itu membelah langit secara horizontal. Itu tampak lebih megah daripada awan hitam dan memancarkan kabut hitam yang mencapai langit. Sepasang mata seperti bulan darahnya menembakkan 2 tombak berdarah setebal gunung tertinggi dan terbang ke depan. Hong hong! Langit dan bumi berguncang dan bergoyang dengan keras. 4 makhluk hidup yang hebat mengubah lawan dalam sekejap mata. Mereka menggunakan semua yang mereka miliki untuk saling membunuh dalam pertempuran hidup dan mati ini. Pegunungan itu tak berujung dan megah. Ada puluhan ribu puncak tinggi yang terletak berdampingan. Satu tambalan demi satu simbol yang berkembang berkedip-kedip. Beberapa simbol berwarna merah kirmizi seperti darah, beberapa berwarna hitam pekat seperti tinta, dan beberapa lainnya seputih kristal. Namun, mereka semua berkembang di antara langit dan bumi, dan simbol-simbol ini mewakili tulang berharga keturunan archaik yang menekan seluruh pegunungan. Jika tidak, selama pertempuran sengit ini, bahkan jika mereka tidak menjatuhkan seluruh langit, bencana yang sulit dihadapi akan segera terjadi. Di ujung pegunungan yang jauh, para ahli itu menanggung ketakutan yang menghancurkan jiwa ini. Mereka terhuyung-huyung saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Daerah ini terlalu menakutkan, dan sulit untuk membayangkan makhluk seperti apa itu. Bahkan cahaya yang mereka pancarkan membuat lutut mereka lemas, dan hati mereka selalu ketakutan. Pada saat ini, mereka berharap dapat melarikan diri ke negara lain dan menghindari bencana ini. Di Stone Village, pohon willow yang menjulang tinggi berdiri di sana dengan satu cabangnya yang bergoyang. Meskipun penduduk desa berdebar-debar, mereka tidak seperti para ahli dari dunia luar yang jiwanya gemetar. Jelas, mereka menerima beberapa perlindungan. Pertempuran besar sedang terjadi di tengah pegunungan.
Kami benar-benar tidak memiliki cara untuk mengetahui makhluk ilahi seperti apa yang menyebabkan pertempuran yang begitu intens. Saya selalu merasa bahwa ada kekuatan misterius yang mengunci lembah gunung di tempatnya. Jika tidak, segala sesuatu dalam kisaran 50.000 li mungkin telah mengalami bencana sejak lama. Shi Feijiao dan Shi Linghu bergumam. Keduanya menjadi cemas dan ketakutan memikirkan berapa lama pertempuran yang mengerikan ini akan berlanjut. Tiba-tiba, teriakan burung yang nyaring bergema di langit, dan seekor burung ganas besar yang ditutupi sisik hijau lebat muncul, dan sayapnya yang dipoles perak diwarnai dengan warna yang berbeda. Ya, itu bibi elang sisik hijau, penampilannya berubah. Sayap hijaunya menjadi sayap perak. Si kecil menatap ke langit dengan heran. Jiu-jiu. Dapeng, Xiao Qing, Ziyun sangat bersemangat. Mereka mengepakkan sayap dan bergegas menuju pintu masuk desa menuju teriakan di langit. Elang sisik hijau berubah. Cahaya perak berkedip di sepanjang sepasang sayap metaliknya saat aura suci mengalir di sepanjang itu. Itu melahap daging Suani dan mengalami transformasi ini. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya menjadi lebih menakutkan, dan kekuatannya jauh melebihi sebelumnya ke seluruh level. Hah! Angin kencang bersiul melewati dan elang sisik hijau turun. Ia menarik sepasang sayapnya yang besar dan ketiga tukik itu menerkam ke arahnya segera sebelum terus-menerus menggosokkan kepala mereka ke tubuhnya. Saat ini, burung ganas ini sangat gelisah. Itu melarikan diri dari pegunungan karena pertempuran di jantung pegunungan terlalu menakutkan. Meskipun menyegel dirinya sendiri, jiwanya masih gemetar. Bibi Green jangan keluar lagi. Tinggallah di desa ini untuk sementara waktu. Si kecil berjalan ke depan. Semua penduduk desa juga datang. Mereka cukup akrab dengan keturunan Archaic Devil Bird ini sekarang, dan karena mereka semua mengalami cobaan hidup dan mati bersama, mereka tidak ingin itu pergi lagi. Elang sisik hijau mengangguk, karena niat awalnya adalah untuk menghindari bencana. Pertempuran putus asa berlanjut. Di jantung pegunungan, jika bukan tsunami seperti teriakan binatang yang menelan 9 langit dan mengguncang segalanya antara langit dan bumi, maka itu adalah tangisan burung yang menakjubkan yang terdengar seperti suara dewa yang menghancurkan jiwa. Pertempuran ini secara tak terduga berlangsung selama beberapa hari tanpa tanda-tanda akan berhenti. Semua klan akhirnya melarikan diri kembali dari mana mereka berasal, tetapi jantung mereka masih berdetak tak henti-hentinya. Meskipun jarak lebih dari 10.000 li memisahkan mereka, suasana gelap membayangi mereka karena mereka semua merasa seolah-olah peristiwa yang tidak menyenangkan akan terjadi. 3 kepala klan mereka telah tewas, dan mereka semua dikalahkan oleh satu desa. Berita ini secara alami mengejutkan semua klan besar. Selain itu, harta gunung akhirnya muncul dan itu sangat kuat. Eksistensi tertinggi memperebutkannya, dan pertempuran mereka bahkan lebih mengguncang jiwa. 1. Tanah akan menjadi gila. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi, gumam beberapa tetua suku. Semoga kebingungan akan segera berhenti. Banyak orang sedang berdoa. Di ujung pegunungan yang tak terbatas, objek suci putih murni sedang dipukuli di antara 4 bentuk kehidupan tertinggi ini. Pertarungan sengit mereka tidak pernah berhenti karena mereka kadang-kadang mengulurkan tangan untuk mencoba dan meraih benda suci itu. Hong! Kabut kacau melonjak, dan benda suci putih murni itu terlempar terbang ke lokasi yang jauh. Itu tiba-tiba menembus lembah gunung yang lebat yang ditutupi dengan simbol, dan 10 atau lebih tulang berharga itu tidak dapat mengunci tempat ini lagi. Hong! Kaki seekor binatang besar melangkah keluar. Itu berdiri di tempat dengan kabut melingkar di sekelilingnya, dan mata hantu menyapu ke 4 arah saat berkata, objek ilahi ini sangat penting, semakin sedikit jumlah orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kalau begitu bunuh mereka semua, dimulai dengan semua manusia. Bersihkan semua manusia dan makhluk berbibir longgar ini hingga bersih, balas burung ganas itu.
itu juga bergegas keluar sambil diselimuti aura kacau. Sayapnya yang ada di mana-mana mengepak dan menutupi seluruh pegunungan di bawah. Ukurannya tak tertandingi, dan dengan sepasang mata seperti bulan darah, keganasannya bahkan bisa mencengangkan langit. Dong! Sebuah batang besi sebesar punggungan gunung menikam keluar. Itu dipegang dengan anggun di dalam tangan berbulu besar. Makhluk ini juga diselimuti kabut. Setiap ayunan batang besinya mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Seekor burung pipit merah kecil mengikuti, dan cahaya yang menyala menutupi seluruh langit. 4 makhluk dengan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan bertarung dan meraung saat mereka mengguncang seluruh area. Tulang berharga kuno berjuang untuk membatasi area tersebut. Setiap jiwa mendengarkan perintahku, ratakan seluruh area. Di tengah kabut, sepasang mata hijau mengerikan meningkatkan intensitas sedingin es saat makhluk menakutkan dan menjulang itu memerintahkan. Pergi! Sapu semua yang ada di jalurmu hingga rata. Burung ganas itu tidak lagi mengeluarkan teriakan mengerikan, dan mulai menggunakan ucapan manusia. Suaranya bergemuruh saat diperintahkan, dan mata bulan darah itu sangat dingin dan menakutkan. Udara kacau memenuhi area itu saat benda suci putih murni itu naik turun. Itu hampir jatuh ke tangan makhluk itu dengan tongkat besi, dan 3 eksistensi menakutkan lainnya berteriak saat mereka menyerang dan mengejarnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.